dunia yang quote and quote gila akan kesempurnaan gitu. You know, a little change of your life, it means a lot. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nama gue Gia, dan di video kali ini gue akan bahas tentang 7 buku terbaik yang gue baca selama 2021. Well, I think it's kind of hard ya to really choose the best books that you read the whole year gitu, karena kan sebenarnya banyak banget buku-buku yang bagus banget gitu. 7 buku ini yang berkesan buat gue, dan beberapa di antaranya, most of them gue udah bikin reviewnya. I'm gonna put the link on description below if you guys interested. Without further ado, let's just start. Buku pertama adalah buku yang paling gue suka, yaitu James Clear, Atomic Habits. I just love it. I love everything about this book, karena di sini tuh lengkap banget ya. Ini tuh kayak Habits Bible gitu. You have everything you need di sini. Dan yang lebih menyenangkan lagi adalah buku ini penyampaiannya sangat mudah untuk dicerna. It's so easy to digest. Jadi gampang banget untuk kita mengimplementasikannya ke kehidupan sehari-hari gitu. Dan setelah gue baca buku ini, gue paham sih sekarang kenapa orang-orang pada bilang buku ini tuh life changing gitu. Di sini kita belajar bahwa hanya dengan merubah rutinitas kecil yang tadinya kita pikir sepele, ternyata itu bisa menjadi sesuatu yang signifikan. Biasanya kan kita ngerasa kalau perubahan itu harus effortnya besar gitu ya. Perubahan itu harus signifikan. Di sini enggak. Di sini kita diajarkan untuk take it slow. Bahwa 1% perubahan aja setiap hari itu udah means a lot, dan itu akan berimpact besar sekali untuk kedepannya gitu. You know, we have to be realistic. Yang namanya perubahan itu nggak bisa instan. Jadi kita diajarkan practical steps-nya untuk achieve goal kita pelan-pelan. Salah satu yang gue suka banget di sini adalah teori mengenai 2 minutes rules. Jadi untuk orang yang suka menunda-nunda, procrastination gitu ya, ini tuh bagus banget rules ini. Kayak misalnya pengen baca buku 30 menit sehari, which is so difficult. Ya kita mulai aja dengan baca 1 halaman misalnya sehari. It is much better than not reading a book at all, ya kan? Lebih baik baca buku 1 halaman daripada nggak baca buku sama sekali. Nah, di situ diajarkan bahwa, you know, a little change of your life, it means a lot. Gitu, di situ kita diajarkan untuk take it slow, pelan-pelan aja, because the rest will follow. I'm the queen of procrastinator ya, jadi ketika gue baca buku ini gue ngerasa kayak, wow, this book is my salvation gitu. Lalu buku berikutnya yang gue suka banget adalah bukunya Norwegian Wood, Haruki Murakami. Ini sebenarnya gue revisit ya buku ini. Buku ini contains lots of konflik psikologi gitu. Dimulai dari persahabatan, cinta, you know, sex orientation, gangguan mental, kematian, dan depresi. Di sini banyak sekali cerita tentang depresi dan kematian yang makes this book really dark, and I like it. Murakami bisa mengemasnya dengan sangat menarik, jadi bikin kita baca tuh kayak emosi kita tuh dimainkan gitu. I feel like riding a roller coaster ride gitu waktu baca buku ini gitu. Menceritakan tentang Toru Watanabe, bagaimana temannya meninggal di usia 17 tahun karena bunuh diri. Diceritakan juga tentang first love dia namanya Naoko. Gue gak bosen-bosen sih baca bukunya Haruki Murakami. Lalu buku selanjutnya adalah bukunya Paul Kalanithi, When Breath Becomes Air. Ini adalah one of my favorite non-fiction books. Jadi Paul Kalanithi ini adalah seorang dokter yang divonis punya kanker paru-paru ketika dia beranjak usia 36 tahun. Masih muda banget, dan dia udah kena kanker paru-paru stage 4, stadium 4 gitu. Nah, Paul Kalanithi ini karena dia suka banget sama literatur, dia cinta sama literatur, jadi tulisan dia di buku ini tuh bagus banget gitu. That's one of the things that I really like about this book, karena ketika gue baca buku ini gue ngerasa kayak Paul Kalanithi tuh cerita langsung ke gue gitu, and I really like it. Karena ini memoir ya, di sini Paul Kalanithi tuh menceritakan banyak sekali pemikiran-pemikiran dia dan perjalanan hidupnya dia gitu sebelum dia meninggal. Di sini kita bisa lihat kehidupan dan kematian dari kacamatanya Paul Kalanithi itu seperti apa, and it is so beautiful. If you guys haven't read this already, I suggest you try, karena ini bagus banget menurut gue. Such a beautiful book gitu. Lalu buku berikutnya adalah bukunya Haemin Sunim yang judulnya Love for Imperfect Things. Buku-buku self-help yang ilustrasinya tuh cantik banget. How to accept yourself in the world striving for perfection. Jadi bagaimana kita mencoba untuk menerima ketidaksempurnaan di dalam dunia yang quote and quote gila akan kesempurnaan gitu. Misalnya gimana cara kita belajar untuk the art of letting go, lebih legowo, lebih ikhlas. Karena gue ngerasa ketika gue baca gue kayak ikut terapi gratis gitu.
hanya dengan membaca buku ini. Segitu bagusnya buku ini. Dan buku ini juga dijelaskan bahwa there is always a gap between what you know and how you act. Bukan berarti setelah kita baca buku self-help, buku motivasi, atau misalnya kita dengerin podcast atau YouTube, kita langsung bisa berubah instantly gitu. No, it's not that easy. Selangkah demi selangkah untuk ikhtiar yang maksimal gitu. Lalu buku berikutnya adalah bukunya Zen, Shunmyo Masuno, The Art of Simple Living. Ini adalah kakak adik kali ya sama Sumin tadi, Love for Imperfect Things, karena tipe-tipe buku self motivation yang cantik ilustrasinya tuh, kayaknya nggak bosen gitu bacanya. Sama buku ini juga bagus banget ya menurut gue belajar banyak dari buku ini, hal-hal sesederhana melihat sunset atau belajar sit zazen. Gue belajar sit zazen lewat buku ini, itu adalah sesuatu yang ternyata bisa berefek positif gitu ke kehidupan kita. Yang membedakan buku Zen ini dengan buku-buku self motivation lainnya, si Shunmyo Masuno ini memasukkan filosofinya sendiri dan culture tentang Japanese di lewat buku ini gitu, yang menurut gue sangat menarik sekali gitu. Waktu gue baca ini sih, gue ngerasa kayak memang nggak semua habits bisa kita aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari gitu, karena it depends with your preference, depends with your situation gitu. Tapi most of the habits itu so simple yang kita bisa langsung apply. Setelah gue mencoba mengaplikasikan ya, I feel like my life is much calmer gitu, lebih lebih tenang gitu. So it's a good book. Tipe-tipe buku yang bisa kita jadikan reminder. Lalu buku berikutnya adalah bukunya Robin Sharma, The Monk Who Sold His Ferrari. Ini buku juga bagus banget ya, buku yang setiap gue baca di setiap halamannya ada aja yang bisa dipelajari gitu, lots of lessons, so full of insights. Jadi buku ini menceritakan tentang Julian Mantle, seorang pengacara yang gila kerja, yang bisa dibilang hidupnya tuh kayak dia jadi budak waktu dan budak uang gitu. Dia so successful sampai akhirnya dia menemukan titik balik dalam hidupnya ketika dia hampir mati di ruang sidang karena heart attack. Dari situ dia resign dari pekerjaannya dan dia mulai mencari tahu tentang hidup tuh seperti apa sih. Bagus banget. Lalu buku terakhir yang gue suka banget adalah Filosofi Teras. Telat banget yang gue baca ini. Filosofi Teras ditulis oleh Henry Manampiring atau biasa disebut sebagai Om Piring. Isi bukunya juga praktis banget, tidak seperti buku-buku filsafat pada umumnya. Karena di sini juga banyak ilustrasi-ilustrasi, terus nggak terlalu pack gitu, jadi nggak bosan bacanya dan mudah untuk kita digest gitu. Oh, seperti ini bikin buku ini jadi lebih menarik gitu. Well, segitu aja ketujuh buku yang gue baca yang menurut gue paling menarik. Dan untuk wishlist tahun 2022, yaitu yang pertama adalah bukunya Educated by Tara Westover. Lalu yang kedua adalah Sapiens Trilogy by Yuval Noah. Dan yang terakhir adalah bukunya Haruki Murakami, Man Without Woman, dan The Elephant Vanishes. Segitu aja video kali ini, insya Allah bermanfaat buat teman-teman. Please subscribe and like and share it with your friends supaya lebih banyak lagi yang cinta literasi seperti kita. Thank you so much for watching, and then I'll see you on the next video. Bye bye.